Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Fadila Maesti dengan NPM 2123122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat-pusat peradaban Islam. Dari Ekonomi Syariah, kelas A, pusat-pusat peradaban Islam. Peradaban lahir ketika akal bekerja pada lingkup sosial dan budaya. Ia juga lahir karena atas pemahaman historis dan kontinu. Peradaban Islam tidak terlepas dari yang namanya sejarah, hingga awal sampai berakhirnya penyebaran. Berikut adalah pusat-pusat peradaban Islam. Yang pertama ada Baghdad. Baghdad inilah penyebaran Islam mencapai puncak keemasan, mulai dari aspek kehidupan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Islam Baghdad adalah Islam yang gemilang, yang menandakan pencapaian agama dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baghdad merupakan ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Kota ini pun dikenal dengan kota yang paling indah karena dikerjakannya lebih dari 100.000 pekerja yang dipimpin oleh Hajar bin Artal dan Amran Wadalah. Kota ini terdapat istana yang terletak di pusat kota, asrama pegawai, rumah kepala polisi, serta rumah dari keluarga khalifah. Kota ini pun berhasil menjuarai kota-kota lainnya yang dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Yang kedua ada Cordoba. Cordoba merupakan kota terbesar di Andalusia yang terletak di barat Spanyol yang didirikan oleh Abdurrahman ad-Dakhil pada masa Sultan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Puncak keemasannya, Islam masuk ke Cordoba pada tahun 93 Hijriah atau setara dengan 711 Masehi. Dan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada pemerintahan Abdurrahman Nasir dan putranya. Cordoba mengalami keemasan dan puncak kejayaan dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Al-Hakim Al-Muntasir dikenal dengan kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan sastra. Yang ketiga ada Damaskus. Damaskus adalah kota tertua di dunia, dan kota ini telah dipadati umat manusia dengan berbagai peradaban silih berganti. Semasa dinasti Umayyah, Damaskus menjadi ibu kota Islam para khalifahnya. Yang memerintah dari Damaskus menguasai seluruh kawasan, mulai dari kawasan Spanyol sampai ke India. Salah satu bangunan yang paling spektakuler adalah Masjid Umayyah atau disebut dengan Masjid Mawi yang dikenal sebagai Masjid Agung Damaskus. Masjid ini memiliki 3 buah menara dan salah satunya diantaranya adalah tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Masjid ini berdiri tepat di jantung kota Damaskus, dan itu adalah salah satu tempat ibadah umat Islam yang paling tua. Masjid ini dibangun pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Yang keempat ada Kairo. Islam menyentuh Mesir pada tahun 628 Masehi. Pada saat itu Rasulullah mengirim surat kepada gubernur Mukaukis yang berada di bawah kekuasaan Romawi, sampai mengajak masuk Islam pada tahun 639 Masehi. Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab, sehingga Mesir menjadi wilayah kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-10, Mesir baru menjadi pusat kekuasaan dan peradaban Islam. Di dataran tepi sungai Nil itu dibangun masjid yang besar yang bernama Al-Azhar, dan sekarang masjid itu menjadi universitas tertua di dunia.
perkembangan Islam di Kairo sangatlah pesat. Yang kelima, ada Konstantinopel. Setelah ditaklukkan oleh umat Islam, nama Konstantinopel diganti dengan Istanbul, yang berarti kota Islam. Sejak saat itu, ibu kotanya Khalifah Bani Utsmani beralih ke kota ini dan menjadi pusat peradaban Islam dan dunia. Selama beberapa abad, kota ini adalah pencampuran antara seni rupa Timur dan Arab. Mengapa? Karena letaknya berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Sebagai kota besar pada masanya, Istanbul terdiri berbagai sarana dan prasarana. Area publik ada 81 masjid besar, 52 masjid berukuran sedang, 55 madrasah untuk generasi muda, dan 7 buah asrama untuk mempelajari Al-Quran. Kerajaan Utsmani menyediakan 5 museum. Kemakmuran ini muncul karena adanya peradaban para penduduknya. Yang keenam, ada Granada. Granada salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam dan menjadi pemburu oleh para pelajar di seluruh dunia. Karena Granada terletak di selatan kota dan ibu kotanya Spanyol. Granada artinya kecantikan dan keindahan. Kawasan ini terbentang luas di sekitar Laut Mediterani, dari selatan berada di sekitar Sungai Syamil. Mengapa disebut kota kecantikan dan keindahan? Karena tempatnya berada di ketinggian 669 meter dari di atas laut. Tidak hanya itu, kota ini telah banyak melahirkan ilmuwan muslim yang terkenal. Di antaranya yaitu Abdul Al-Qasim Al-Majrihi. Granada banyak memiliki sejumlah ilmuwan dan ulama terkenal. Di antaranya, peninggalan sejarah yang terdapat di Granada yaitu Masjid Granada, di mana masjid ini memiliki arsitektur yang paling unik dan menarik dipandang. Ketujuh, ada Samarra. Nama Samarra diberi oleh Khalifah Al-Mansur dan terletak di sebelah timur Sungai Tigris, yang kurang lebih 60 km dari Baghdad. Ketika peresmian kota ini, banyak yang terkesan dengan keindahannya. Hal tersebut sesuai dengan namanya, Samarra, dari kata Samarra yang artinya senang memandang. Kota ini terdapat 17 istana yang sangat indah, cantik, dan mungil, yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lainnya. Yang kedelapan, ada Sevilla. Kota ini adalah salah satu kota terindah di Spanyol dan letaknya di tepi sungai Guadalquivir dan pernah menjadi ibu kota kerajaan Mulukutuwatif. Kota ini dulunya dibangun masjid yang sangat megah. Namun, masjid ini tersebut telah menjadi gereja Santa Maria. Sementara di mana mencapai 70 meter dengan dasar sekitar 13,60 meter. Hikmah yang dapat diambil dari pusat-pusat peradaban Islam dunia Islam, yaitu pusat-pusat peradaban Islam di dunia telah menyumbangkan banyak sekali perkembangan ilmu-ilmu, pengetahuan, tokoh-tokoh intelektual yang mampu menjadi dasar acuan perkembangan ilmu. Pengetahuan modern saat ini, peninggalan bangunan-bangunan bersejarah yang megah, dan seni arsitektur Islam yang khas. Hikmah yang paling penting ialah kemakmuran dan kemajuan peradaban Islam akan muncul karena adanya kedamaian para penduduknya. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.